atributnya lengkap, gambar LSM-nya, nama karakternya ditempel di setiap bajunya. Itu lengkap sekali, sehingga kalau kita melihat itu lebih resmi dari aparatur negara, gitu. Kayaknya begitu. Kerjakan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Gak usah niko-niko mencari keuntungan, karena sebetulnya menjadi pejabat publik itu adalah pelayanan dan pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alan Haris di acara Sanasan Usik. Pemirsa, hari ini kita ngusik tweet dari Pak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Tweetnya tadi pagi tentang masalah LSM abal-abal, tentang masalah ini kayaknya ada rangkaian juga tentang masalah Polri presisi, karena disinyalir menurut dari tweet yang tweetkan oleh Pak Menko Polhukam, ada banyak LSM abal-abal yang bekerjasama dengan aparat untuk memeras dan untuk malak terlapor. Kita baca tweetnya, pemirsa. Tadi pagi tweetnya Pak Mahfud MD Menko Polhukam. Ada ini tweetnya, banyak laporan ya, banyak laporan 5 jam yang lalu dari sekarang ya. Banyak laporan Dumas pengaduan masyarakat di aparat penegak hukum. APH sering dijadikan alat untuk memeras orang yang dilaporkan. Bahkan terkadang si pelapor bermain dengan aparat untuk memeras dan berbagi hasil. Ini bentuk kolusi antara oknum APH dan swasta, serta terkadang LSM jadi-jadian. Ini tweet pertama, pemirsa, dari Pak Mahfud MD. Yang kedua, pimpinan responsif tentang ini, makanya banyak oknum APH yang ditindak oleh pimpinannya, baik dari Polri, Kejaksaan, bahkan di KPK. Maka itu silakan, jika masih ada yang mengalami pemerasan seperti itu, laporkan. Jangan takut, asal jelas pelaku dan objeknya. Harus ada keberanian untuk melapor dan menindak. Ini pemirsa, 2 tweet Pak Mahfud MD. Ini banyak respon sekali, sampai jam sekarang sudah 594 retweet ya. 75 tweet kutipan, ini masih 5 jam ya. Ada 2654 suka di tweetnya Pak Mahfud ini. Bahkan tadi pagi media Detik gitu, mengutip tweet Pak Mahfud ini. Kita baca, pemirsa, respon dari netizen ya. Pak, coba disidak tuh, dari GAK 13 ayah Rainai gitu ya. Pak, coba disidak tuh di dekat Samsat. Pembuatan SIM di semua daerah di sekitarnya pasti ada klinik abal-abal buat tes kesehatan dan psikologis. Warga mau cari SIM atau perpanjang disuruh tes di sana, bayar 100 sampai 200 ribu per orang. Ada Yuda Prayogo, saya cerita pengalaman tahun 2009-2010. Adik saya terjerat judi bola, kalah beberapa juta, bandar pakai oknum polisi buat tagih. Maksudnya menakut-nakuti. Adik saya salah bermain judi, tapi polisi membantu bandar menagih uang dan menyita sepeda motor. Itu funny sekali. Dan banyak sekali ya netizen yang merespon dan mendukung sebetulnya terhadap apa yang ditweetkan oleh Pak Mahfud MD. Kita usik, pemirsa. Polri sedang gencar-gencarnya ingin menaikkan kepercayaan publik, karena hari ini menurut apa yang diceritakan oleh Pak Presiden sudah jatuh sampai ke sejatuh-jatuhnya. Saya lupa istilah yang dipakai oleh Pak Presiden. Tapi kepercayaan publik terhadap Polri sangat jatuh hari ini.
Dari kasus Sambo, dari kasus Kanjuruhan, sekarang kemarin kasus TM, Teddy Minahasa, yang diduga terkait dengan urusan narkoba. Wow, ini menarik. Ini juga di tweetnya Pak Mahfud ini juga ada gejala yang mungkin sudah banyak dirasakan oleh banyak orang. Pak Mahfud ini Menko Polhukam, maka mungkin akan banyak orang yang melaporkan, memberikan aspirasi, bercerita tentang masalah oknum-oknum polisi, institusi polisi, Polri dan aparat keamanan ya APH, aparat penegak hukum dalam konteks ini yang mempermainkan penegakan hukum. Pak Mahfud tidak satu kali ini sebetulnya bicara tentang masalah bagaimana mafia peradilan ini. mafia hukum. Ini sudah sekian kalinya Pak Mahfud bicara. Makanya mungkin mumpung Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, rakyat diminta untuk berani melaporkan tentang masalah gaya-gaya dari aparat penegak hukum dalam mempermainkan hukum. Pemirsa musik di Bangkalan dan mungkin di mana saja ya, karena yang terendus oleh Pak Mahfud MD ini mungkin tidak hanya ya, mungkin sudah merata dan semacamnya. Ada ternak LSM gitu ya, LSM abal-abal dan jadi-jadian yang dijadikan mitra pemerasan, mitra mafia untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan memberikan hukum, pura-pura dilaporkan. Setelah itu si LSM datang untuk memeras dan lain sebagainya. Mungkin modusnya banyak cara gitu ya, tapi ketika sudah ada terlapor, ini biasanya memang ada rasa ketakutan dan lain sebagainya, sehingga oknum-oknum LSM yang sebetulnya itu bagian tak terpisah dari aparat, sebagaimana yang dinyalamin oleh Pak Mahfud MD ini sedang bekerja untuk mencari duit, sedang bekerja untuk memeras gitu ya pemirsa. Kalau di Bangkalan banyak sandasan semacam ini, entah ini benar atau tidak, tapi saya sering sekali mendapatkan informasi dari berbagai pihak terkait dengan urusan cara-cara permainan ya, cara-cara permainan dari LSM abal-abal. Dan sebagaimana usik sebelumnya, tidak hanya LSM kalau hari ini sebetulnya, bukan LSM jadi-jadian, tapi jurnalis jadi-jadian juga terjadi kalau di daerah Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Dan ini juga mungkin sama saja dengan apa yang disajalamin oleh Pak Mahfud MD. Wah, dua kelompok profesi ini justru hari ini banyak yang tidak sebagaimana istilah yang dipakai, lembaga swadaya masyarakat, bukan swadaya masyarakat tapi lembaga memperdaya masyarakat. Juga jurnalis, termasuk juga jurnalis dan wartawan gitu. Pemirsa musik, saya menurut cerita dari teman-teman, menurut cerita dari banyak informasi yang saya dapatkan, ciri-ciri dari LSM dan jurnalis yang semacam itu yang sering bekerja sama dengan aparat atau dia bekerja sendiri gitu ya. Bahkan sempat ada tangkap tangan di daerah Sampang dulu dan di mana-mana gitu ya. Ada banyak tangkap tangan kerja-kerja LSM pemerasan terhadap kepala sekolah, kepala desa dan juga kepala dinas dan yang lain-lain. Ciri-cirinya itu biasanya LSM ini memakai atribut yang sangat lengkap gitu. Atributnya lengkap, gambar LSM-nya, nama karakternya ditempel di setiap bajunya. Itu lengkap sekali sehingga kalau kita melihat itu lebih resmi dari aparatur negara gitu. Kayaknya begitu. Ciri-cirinya gitu. Itu biasanya yang melakukan gerakan dan yang sering melakukan pemerasan kemana-mana dengan dalih. Kalau yang jurnalis biasanya yang menjadi cara itu adalah mengkonfirmasi sebuah berita tentang masalah persoalan yang dihadapi oleh institusi tersebut. Kalau LSM kadang minta data dan lain sebagainya, itu adalah sebuah modus operandi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak LSM jadi-jadian sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mahfud MD. Pemirsa musik, ini alarm gitu ya bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua dan juga bagi semua badan publik dan pejabat publik. Tapi si malakama sebetulnya bagi banyak orang ini. Kenapa ini tumbuh subur
di Indonesia, di sekitar kita. Karena memang pejabat-pejabat publik yang menjadi sasaran tembak dari pemerasan ini justru memang ya tidak steril dari persoalan sebetulnya, tidak steril dari persoalan. Memang ada persoalan yang dihadapi dan yang dilakukan oleh sebagian pejabat publik itu. Makanya ketika ada orang yang mengatasnamakan LSM, mengatasnamakan jurnalis hadir dan datang pura-pura konfirmasi, dia keburu untuk memberikan sesuatu dan berasan. Bahkan informasinya tidak langsung begitu, minta ada angka harus sekian, kalau enggak ini akan diberitakan, kalau enggak ini saya dilaporkan, kalau enggak begitu. Nah, persoalan-persoalan semacam ini menjadi sesuatu yang kompleks sebetulnya. Di sisi yang lain seolah-olah terlapor ini korban, pejabat publik ini korban, tapi sebenarnya ada persoalan penyalahgunaan sebetulnya yang dilakukan atau pernah dilakukan oleh pejabat publik itu, sehingga pejabat publik itu enggan untuk menghadapi itu secara berani, menghadapi itu secara kesatria gitu ya, sehingga potensi pemerasan itu ada dan muncul di situ. Potensi pemerasan muncul di situ, apalagi kalau sudah yang diselemin oleh Pak Mahfud MD ini ya, yang hadir ini adalah orang yang mempunyai kerjasama dengan aparat APH. Semakin kumikil itu pejabat publik. Berapapun akan mencari otangan untuk membayar. Berapapun, kalau yang penting diam dan tidak mempersoalkan masalah ini, saya bayar. Bisa saja begitu. Dan ini hari ini menjadi profesi baru, menjadi lahan basah baru bagi orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang mudah dan murah. Pemirsa, mencari melihat, memperhatikan kesalahan pejabat publik, setelah itu dia menyusun sebuah skenario apa itu dirinya sendiri atau bekerja sama dengan aparat gitu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, melakukan aksi, hadir ke sana pura-pura tahu kalau pejabat publiknya tidak mau proaktif gitu ya, dia ngancam akan melaporkan itu, akan menulis itu kalau media gitu, akan melaporkan itu kalau LSM kepada aparat dan lain sebagainya. Maka ketika sudah ancaman itu keluar, biasanya pejabat publik itu mau damai. Kalau sudah mau damai, ya kenalah dia, berapapun akan dibayar gitu. Sasarannya biasanya kepala sekolah, kepala desa, kepala dinas dan lain sebagainya. Ciri-cirinya sebagaimana yang tadi katakan, orang-orang yang biasanya yang model semacam ini, makhluk semacam ini biasanya mempunyai atribut yang lengkap, jaket, jas, baju lengkap, sepatu necis gitu ya. Gayanya lebih heboh daripada negara, lebih heboh daripada aparatnya sebetulnya. Nah, ciri-ciri yang semacam itu yang sering melakukan, yang sering dianggap oleh sebagian orang sebagaimana yang dikatakan oleh di tweetnya Pak Mahfud MD, itulah sebetulnya ciri-ciri dari LSM abal-abal, LSM jadi-jadian, dan jurnalis wartawan jadi-jadian. Maksud, waspadalah dengan modus-modus operandi semacam ini, dan pejabat publik biar tidak menjadi sasaran pemerasan dan macamnya. Lakukan apa yang penting untuk dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Gak usah niko-niko. Hari ini sudah zamannya era transparan gitu ya. Berapapun kalian bisa mencuri duit negara, kalau ini belum terendus oleh aparat, bisa diendus oleh LSM abal-abal, jurnalis abal-abal, bisa habis harta kalian, pejabat publik, bisa habis diperas dan menjadi ATM setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Daripada semacam itu, kerjakan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Gak usah niko-niko mencari keuntungan, karena sebetulnya menjadi pejabat publik itu adalah pelayanan dan pengabdian. Dan belajar untuk, dan latih diri dan belajar untuk bagaimana menghindar gitu ya, menghindari pikiran untuk mencari keuntungan dari setiap tugas dan kewajiban yang sebetulnya menjadi tanggung jawab dari semua pejabat publik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.